Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Setelah beberapa waktu dari kelahiran Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi membawa Bunda Siti Hajar dan Ismail ke sebuah padang tandus yang gersang. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Hingga tiba di sebuah tempat, Bunda Siti Hajar dan Ismail ditempatkan oleh Nabi Ibrahim dan meninggalkannya. Nabi Ibrahim hendak pergi kembali ke negeri Syam. Melihat hal itu, kemudian Bunda Siti Hajar mengejar sambil berkata, "Wahai Ibrahim, hendak kemanakah engkau? Apakah engkau tega meninggalkan kami di tempat yang tidak ada manusia dan tidak ada apapun di sini? Wahai Ibrahim, hendak kemanakah engkau? Apakah engkau tega meninggalkan kami di tempat lembah yang tidak ada manusia dan tidak ada apapun di sini? Wahai Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan kami?" Bunda Siti Hajar terus mengulang-ulang pertanyaan. Akan tetapi Nabi Ibrahim tetap berjalan tanpa menengoknya. Akhirnya Bunda Siti Hajar bertanya kembali, "Wahai Ibrahim, apakah ini karena perintah Allah engkau menelantarkan kami di sini?" Iya, ini adalah perintah dari Allah. "Baiklah kalau begitu, kalau memang demikian ini adalah perintah Allah, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah menelantarkan kami." Kemudian Bunda Siti Hajar melepas kepergian Ibrahim dengan hati yang sedih. Nabi Ibrahim pun terus melanjutkan perjalanannya. Hingga ketika sampai pada sebuah bukit dan mereka tidak melihatnya lagi, Nabi Ibrahim pun berhenti menghadap kiblat dan berdoa. Ya Allah, aku telah menempatkan semua keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman ini, yang di dekatnya ada Baitullah yang dihormati. Sepeninggalnya Ibrahim, Siti Hajar pun mulai kehabisan bekalnya. Bayinya mulai kehausan. "Sabarlah anakku, sebentar ibu habiskan air." Sudah tidak ada air minum. Bayi Ismail terus menangis sehingga membuat Hajar menjadi panik. "Sabarlah anakku, sabarlah Ismail." Kemudian Bunda Hajar pun meninggalkan Ismail di suatu tempat dan berusaha pergi mencari mata air. Lalu Bunda Siti Hajar pun mendatangi Bukit Marwah sebagai bukit yang terdekat dengan keberadaannya. Ia berdiri di sana lalu menghadap ke arah lembah dengan harapan melihat orang di sana. Tapi beliau tidak melihat seorang pun. Lalu beliau turun dan menuju "Tidak ada siapapun di sini." Beliau terus turun menuju Bukit Syafal. "Di sini tidak ada siapapun. Beliau terus Tidak ada manusia satupun." Beliau terus berbalik dari Syafa ke Marwah sebanyak 7 kali. Hingga akhirnya Bunda Siti Hajar pun merasa kelelahan dan putus asa. Tiba-tiba terdengar suara malaikat Jibril yang berada di dekat kaki Ismail. Dari sana Jibril mengais dengan sayapnya hingga air keluar memancar. Dari kaki Ismail muncullah mata air, dan itu membuat Siti Hajar menjadi senang dan mengumpulkan air yang keluar daripadanya. "Wah, Masya Allah, zam 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 zam." Mata air itulah yang kemudian dikenal dengan air Zam-Zam, yang memberi kehidupan di tengah padang pasir tandus dan bukit bebatuan. Lama-kelamaan, Makkah menjadi kota yang sangat ramai karena banyak didatangi oleh kafilah dagang. Tahun
Kemudian Nabi Ibrahim pun sangat rindu dan ingin bertemu dengan putranya Ismail dan bunda Siti Hajar. Akhirnya Nabi Ibrahim berangkat ke Mekah untuk bertemu dengan istri dan putranya. Apakah ini Ismail? Iya benar, suamiku. Dia anakmu. Dia Ismail. Wahai Ismail. Ketika pada suatu malam, ketika Nabi Ibrahim sedang tertidur, beliau bermimpi. Dalam mimpinya, beliau diminta oleh Allah untuk menyerahkan Ismail sebagai kurban. Ibrahim pun terbangun. Astagfirullahaladzim. Aku bermimpi menyembelih Ismail. Ibrahim pun kembali tertidur. Lagi-lagi, Ibrahim bermimpi mendapat perintah untuk menyerahkan Ismail sebagai kurban. Astagfirullahaladzim. Aku bermimpi kembali menyembelih Ismail. Ibrahim pun tertidur kembali. Dan kali ini lagi-lagi Ibrahim kembali bermimpi mendapat perintah untuk menyerahkan Ismail sebagai hewan kurban. Astagfirullahaladzim. Aku kembali bermimpi menyembelih Ismail. Aku yakin pasti ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah menyuruhku kecuali mendapatkan perintah untukku. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada istrinya. Wahai istriku, semalam aku bermimpi tentang Ismail anak kita. Di dalam mimpi itu aku bermimpi aku harus menyembelih Ismail sebagai persembahan kurban kepada Allah. Bagaimanakah menurutmu, wahai istriku? Wahai suamiku, bila ini adalah perintah Allah, laksanakanlah yang menurut engkau harus laksanakan. Sesungguhnya engkau akan menemuiku sebagai orang yang sabar. Ya Allah, jadikanlah keluargaku ini menjadi keluarga yang sabar. Amin. Kemudian Ibrahim pun menemui Ismail untuk menceritakan mimpinya. Assalamualaikum anakku. Waalaikumsalam Abi. Aku ingin menceritakan tentang mimpi tadi malam. Di dalam mimpi itu Abi bermimpi. Abi melihat kamu disembelih dalam perintah kurban. Bagaimanakah pendapatmu tentang hal ini? Wahai Abi, laksanakanlah perintah Allah yang datang kepadamu. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Baiklah, kalau begitu kita ke tempat penyembelihan. Baik Abi. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pergi ke sebuah bukit. Di tengah perjalanan, Syaitan sudah menunggu dan ingin menggoda Nabi Ibrahim. Hendak kau bawa kemana anakmu itu Ibrahim? Hai Ibrahim, hendak kemana kau bawa anakmu itu Ibrahim? Hai Ibrahim, jangan kau korbankan anakmu. Kau sudah lama sekali ingin menantikan anak, tapi sekarang malah akan kau sembelih. Ibrahim, Aku akan membawa anakku ini ke tempat penyembelihan. jangan kau ikuti. Itu hanya mimpi biasa Ibrahim. Sayangilah anakmu Ibrahim. Pergilah kau setan. Ibrahim, jangan lakukan itu Ibrahim. Pergilah kau. Ibrahim, jangan kau lakukan itu Ibrahim. Jangan kau Pergilah. sembelih anakmu Ibrahim. Pergilah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gagal lagi aku menggoda Ibrahim. Aku akan terus menggoda manusia. Ibrahim. Ayo anakku,
Kita harus segera pergi ke tempat penyembelihan. Setan pun tidak berhasil membujuk Ibrahim. Akhirnya sampailah di tempat persembelihan. Wahai Abi, aku punya satu permintaan. Tutuplah mataku agar aku tidak gentar saat disembelih. Baiklah anakku. Dan ikatlah tanganku agar aku tidak meronta-ronta. Baiklah anakku. Semoga engkau dijadikan anak yang tabah. Amin. Ismail pun dibaringkan di atas bebatuan. Wahai anakku, apakah engkau yakin dengan perintah Allah ini? Aku yakin. Kemudian ketika pisau itu hendak menyembelih leher Ismail, terdengarlah suara. Hai Ibrahim, jangan kau sembelih anakmu Ismail. Hai Ibrahim, sesungguhnya aku telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah aku memberikan balasan pada orang yang baik. Sesungguhnya ini suatu ujian yang datang, dan kami tebus anakmu dengan sembelihan yang lebih besar. Kemudian Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang sangat besar. Dari sinilah awal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada hari raya Idul Adha. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang penuh dengan keteladanan. Darinya kita bisa belajar banyak tentang ketaatan kepada Allah dan keyakinan kita akan pertolongan Allah bagi orang-orang yang taat. Selain itu, kita juga belajar dari Ismail bagaimana menjadi anak yang taat akan perintah kepada Allah. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini.